semuanya, balik lagi di BBC bersama Berbagi Cerita, podcast yang menceritakan tentang kisah masa kecil, masa lalu, dan sebuah cita-cita yang tentunya menarik, menghibur, dan menginspirasi. Saya Anastasia Mary yang bakal mandu podcast kali ini awal hingga akhir ya tentunya. Dan biasanya ini di podcast sebelum-sebelumnya yang memandu itu uh, sama Bu Muti ya, tapi kali ini saya karena sistemnya sekarang itu diganti oleh yang akan mandu itu oleh anak-anak. Dan kali ini mungkin besok-besoknya itu bakal dipandu oleh host-host lainnya. Dan di sebelah saya sudah ada Ibu Kini. Boleh kenalan Ibu biar teman-teman BBC pada tahu. Saya Kurnia dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta. Ya, panggilannya Ibu. Panggilannya cukup Bu Kurnia saja. Bu Kurnia, oke. Bu Kurnia ini adalah seorang pustakawan di Arpusda ya Bu. Salah satu perpustakaan di Kota Surakarta. Nah Bu, mau tanya ini sudah berapa lama jadi bekerja jadi pustakawan di Arpusda? Baru ya, kira-kira sudah 32 tahun lebih sedikit. Wah, 3 tahun ya, lumayan Bu. 32 tahun lebih 30. sedikit. Ya lama Bu itu. Iya. Kalian mungkin belum lahir ya. Iya. Selama 32 tahun itu Ibu ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kalau pengalaman iya, dari bekerja di perpustakaan, saya mengawali karir di dunia perbukuan di perpustakaan itu di tahun 1990, yang mana saya awali dari kota paling ujung di Indonesia. Kira-kira mana, ayo? Papua. Iya. Papua. Iya. Jauh banget Bu. Dari sana mulai suka dan diterima di instansi di sana, di Papua sana, dulu bukan Papua tapi Jayapura. Iya. Dari sana di tahun 1990 itu perpustakaan masih bergabung dengan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana masih jadi UPT-nya Dikbud. Jadi begitu tahun 1991 menjadi perpustakaan berdirilah Perpustakaan Nasional RI, yang mana di tahun 91 itu kita dikukuhkan sebagai kementerian non departemen lembaga LPND seperti itu. Dan setelah di sana dari tahun 90 sampai tahun 2000 beralihkan saya pindah ke Semarang. Pindah lagi. Dari Semarang 3 tahun saya pindah ke dulu bukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta, tapi dulu kantor perpustakaan daerah. Kantor perpustakaan daerah Kota Surakarta. Sebenarnya seperti itu. Oh gitu ya Bu, udah lama ya berarti Bu. Iya, 32 tahun. Kalau kira-kira itu cita-cita Ibu masa kecil tuh apa ya? Apa mau jadi pustakawan? Kalau cita-cita masa kecil itu seperti anak-anak sekarang ya, kalau ditanya anak-anak umur 5 tahun, anak-anak TK, anak PAUD, kalau ditanya besok mau jadi apa? Kalau besar jadi apa? Insinyur dong. Tidak ada presiden. Iya, tidak ada yang ini besok kalau besar mau jadi apa? Kan nggak ada ini bilang mau kerja di perpustakaan. Nggak ada, tapi masih insinyur. Kalau nggak insinyur, pengusaha kayak seperti itu, punya mobil bagus, punya rumah bagus. Kan seperti itu anak-anak impian anak-anak mungkin bukan dulu aja ya, anak-anak gini mungkin juga
impiannya jadi presiden kayak gitu. Jadi orang sukses. Iya. Intinya seperti itu, Dek. Kalau gimana sih awal mula Ibu bisa jadi pustakawan? Itu proses panjang. Kalau Panjang. jadi iya, karena pustakawan itu profesi. Dan itu juga tidak main-main. Begitu kita bekerja di perpustakaan, tidak terus jadi dibilang bisa jadi pustakawan, tidak. Pustakawan itu sebuah profesi yang mana ada SK dari Kemenpan RB. Itu. Oh gitu. Jadi ada beberapa teman, ada yang pengelola teknis perpustakaan. Ada dari kita memang yang sudah di SK-kan itu jadi pustakawan. Kita di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta ada 3 orang pustakawan. Sebenarnya itu sangat kurang sekali kalau cuma 3 orang di Dinas Perpustakaan yang seluruh Kota Surakarta. Karena kita juga sebagai pembina, instansi pembina perpustakaan yang ada di daerah. Perjuangannya panjang banget ya Bu, dari Papua terus habis itu pindah ke Semarang. Iya. Habis itu ke Solo lagi. Tapi dibikin happy saja. Oh, bikin happy. Karena saya sebenarnya kalau orang mana saya juga bingung. karena dari orang tua itu satunya yang bapak asli Jember, yang ibu Yogyakarta. Kemungkinan dari situ anak-anak saya lahir di Madiun. Ternyata tua saya di Solo. Ternyata seperti itu ya. Solo, ya. Dari perjuangan tadi dari Papua sampai Semarang, habis itu Solo lagi, itu pasti ada masa-masa sedihnya nggak sih Bu? Saya kira untuk masa sedih dan masa bahagia ya, masa senang, masa enjoy itu banyak ininya lah, banyak enjoynya. Iya. Boleh diceritain kalau sedih itu kemungkinan karena kita sudah lama berteman terus pisah tugas masing-masing. Ada teman yang di Papua, saya pindah ke Jawa ya sedih dong. Iya. Tapi kan ketemu lagi sama teman baru ya. Iya, itu ya bikin teman baru, terus suasana baru. Jadi kita harus pandai-pandai menyesuaikan. Oke. Mungkin teman-teman BBC belum tahu Arpusda itu apa sih Bu? Boleh diceritain sedikit? Kalau secara globalnya sering orang mesti bukan dispersif, sekarang jadi Dinas Perpustakaan. Kalau dulu Arpusda itu arsipnya dulu. Arsip itu apa sih Bu? Arsip itu kita ada 2 bidang yang satu OPD membidangi 2 bidang. Jadi perpustakaan dan arsip. Yang mana kalau arsip itu penanganan dokumentasi, kalau perpustakaan ya naskah ya buku-buku. Tapi kalau arsipan enggak. Oh, itu tadi cerita masa kini ya tentang perpustakaan Arpusda. Kalau sejarahnya itu Bu, boleh diceritain Bu? Kalau sejarah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya, ini garis besarnya aja sekitar tahun 71 apa 71. Iya. Itu mulai dari yayasan terus ikut pemerintah kota sampai sekarang ini. Kalau diceritakan panjang. Ya. Mulai dari siapa pendirinya, Pak Wondo. Kebetulan Pak Suwondo Atmajanawi itu dulu ketua DPRD Kota Surakarta. Terus tahun 71 disetujui perpustakaan berdiri itu atas jasa beliau. Karena di waktu itu saya bukan saksi sejarah ya. Iya, karena saya bergabung dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta kan baru tahun 2003. Oh, saya belum lahir. Saya kan lama di Jayapura tadi saya ceritakan. Iya. Itu. Jadi kita bergabungnya di sini tahun 2003. Sampai sekarang.
Tapi kalau saya lihat di Google Maps itu gedungnya tuh kayak gedung baru ya, Bu? Iya, kita menempati gedung baru. Oh, gitu. Pindah ya? Dulu kita masih sejarah juga. Iya. Itu dari sebelahnya Museum Raja Pustaka Pujasari atau Pujasera ya. Iya. Karena waktu itu saya cuma ini bincang-bincang sama teman yang memang pegawai lama di situ. Itu dari Pujasari itu kita pindah ke Tirtomoyo, belakang Tirtomoyo. Oh iya. Dari belakang Tirtomoyo kita pindah lagi di tahun 2005, kita pindah lagi di Kepatihan Wetan. Iya. Dari Kepatihan Wetan kita menempati SD yang tidak terpakai. Ternyata di 2013 setelah dinas pendidikan membangun yang di Stabilan itu, gedung yang ada di Hasanuddin dikasihkan ke perpustakaan. Jadi itu bangunan baru 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3, yang mana lantai 1 itu ada tempat parkir, ada ruang untuk kesekretariatan, ada ruang untuk kepala dinas, ada di lantai 1, terus ada ruang untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, terutama yang tunanetra. Di situ ada braille corner, yang mana mereka saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu bisa memanfaatkan itu, khususnya yang tunanetra. Tapi kalau yang tidak tunanetra bisa langsung ke lantai 2. Di sana koleksi-koleksinya juga ada. Lain lagi di lantai 1 juga ada yang namanya ruang kreasi anak. Wow. Yang mana anak-anak mulai dari TK, PAUD. Sebenarnya kalau anak-anak itu kan di bawah 18 tahun, itu masih dibilang anak-anak. Iya, masih. Sebenarnya bisa masuk di ruang anak, tapi kayaknya sudah nggak bagus juga, sudah dibilang anak-anak kok sudah dewasa ya. sudah dewasa. Iya. Jadi kalau di ruang kreasi anak-anak itu kan bukunya buku anak-anak. Iya, bukan anak. Sementara kalau yang untuk umur 15 tahun atau 12 tahun ke atas itu kan sudah nggak mau buku anak-anak. Iya. Bukunya sudah mulai buku-buku remaja. Oh iya. Iya, buku-buku remaja. Jadi dia sudah berani atau sudah mulai mengeksplor diri. Iya. Jadi bakatnya apa, mungkin dia cari buku di situ, dia baca-baca lah, itu mungkin bakat itu bisa berkembang dari situ. Tapi kalau untuk yang anak-anak, kita kondisikan untuk yang TK PAUD, ruang kreasi anak itu, TK PAUD, dan juga anak-anak di bawah 9 tahun. Di situ masih bisa untuk belajar itu. Karena di situ di dalamnya juga ada permainan-permainan, alat permainan edukatif, yang mana ada di situ ada trampolin, ada kayak seperti itu. Jadi komplit ya, Bu. Terus ada televisinya, yang untuk ini ada panggung boneka seperti itu. Dan di belakangnya ruang kreasi anak itu ada ruang audio 6 dimensi. Wow. Gila, keren. Iya, ruang audio 6 dimensi itu yang mana kita sediakan 36 kursi untuk teman-teman menikmati film yang ada di situ. Wow. Belum pernah toh? Belum. Saya kira juga ini. Saya rasa belum pernah masuk di perpustakaan daerah Kota Surakarta. Iya, belum, Pak. Nah, Belum. ketahuan kan, masuknya pasti di mall. Iya. Masuknya Betul di sekali. mall, terus masuk lagi di apa, di tempat-tempat Kafe. kuliner, mestinya Ya, kan seperti kuliner. itu. Iya, tapi kalau jarang sekali yang masuk ke perpustakaan. Iya. Jadi di perpustakaan juga ada program-program yang untuk anak muda, ada program-program yang untuk anak-anak, ada program-program yang untuk ibu-ibu.
untuk meningkatkan kesejahteraan mereka seperti itu. Kalau di lantai 3 itu ada apa, Ibu? Kalau di lantai 3 itu selain ada menara pandang yang mana menara pandang yang mana kita bisa memandang Kecamatan Banjarsari mungkin kita bisa nonton di situ yang namanya stasiun balapan di situ di situ kita bisa lihat hotel-hotel besar di sekitar situ bisa. Itu tadi fasilitas-fasilitas ya banyak itu baru sekali. Itu baru di lantai 3 ya, selain ada untuk ruang galeri arsip di situ, menara pandang, galeri arsip, terus di situ juga ada musola, terus ada ruang laktasi juga, ada ruang untuk ruang pertemuan itu yang mana sudah difasilitasi dengan AC 5 PK 2, terus AC yang 2 PK kanan 1, 2, 3 ya bikin nyaman. Di situ masyarakat Kota Surakarta bisa berkegiatan di situ, boleh gratis. Jadi kalau anak-anak misalnya mau memakai untuk pertemuan apa, monggo kita persilahkan, monggo. Terus kalau yang untuk lantai 2 ada apa saja di lantai 2? Di lantai 2 banyak. Ada ruang untuk layanan dewasa, layanan sirkulasi juga ada, layanan untuk LIPI corner, di mana kita bekerja sama dengan LIPI bagian multimedia, yang mana semua produksi dari LIPI multimedia akan dikirimkan 1 keping untuk kita, yang mana di situ juga semacam ada ruang semacam audiovisual yang mana kita pakai untuk anak-anak TK, PAUD dan umur 9 tahun ke bawah untuk pembelajaran di situ. Jadi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak yang usianya misalnya kelasnya kelas SMA atau kelas SMP, misalnya dia mau belajar kelompok di situ, monggo. Boleh. Gratis. Terus di situ juga ada ruang pengolahan untuk bahan pustaka. Terus ada lagi untuk 2 ruang untuk bidang kearsipan. Bukan hanya fasilitas juga yang banyak, pasti bukunya juga banyak ya, Bu ya. Kalau buku-buku di sana ya namanya perpustakaan, memang tempatnya buku. Tapi bukan gudang buku. Ingat, kalau kita perpustakaan itu ditata, buku-buku ditata sesuai klasifikasinya. Jadi mudah sekali anak-anak atau orang atau masyarakat umum memanfaatkan perpustakaan untuk itu. Jadi di sana sudah ada yang namanya komputer pencarian untuk koleksi. Jadi tinggal ketik subjeknya apa, misalnya saya mau cari buku-buku tentang hukum. Di situ ini ketik aja hukum, itu sudah ini semua. Apa-apa yang berkenaan dengan hukum sudah keluar semua di situ. Jadi kita nomornya 340. Kita tinggal cari 340, kita masuk ke ruang koleksi, karena kita pelayanan dengan sistem terbuka. Jadi masyarakat dengan sendirinya bisa memanfaatkan itu semua untuk pencarian mereka, buku-buku apa yang mereka cari gitu. Oke. Kalau prosedur kayak peminjaman gitu gimana, Bu? Kalau untuk peminjaman tentunya kita punya SOP. Untuk peminjaman bahan pustaka itu harus jadi anggota perpustakaan. Yang mana kalau jadi anggota perpustakaan, salah satu syaratnya harus orang berdomisili di Kota Surakarta. Wah, saya Surakarta nih. Boleh lah ya. Itunya seperti itu. Jadi kalau Bu, kan rumah saya kan dekat ini Colomadu. Kalau saya ke perpustakaan Colomadu itu kan termasuk Karanganyar. Kalau saya ke perpustakaan Karanganyar kan jauh, Bu. Terus ini gimana? Solusinya gampang. Mas bisa memanfaatkan perpustakaan di Kota Surakarta ini mulai dari jam 7:30 sampai jam 4 sore di hari Senin sampai Kamis. Terus Jumat itu jam
7:30 sampai jam 4 sore. Sabtu Minggu bisa memanfaatkan jam 8 sampai jam 4 sore. Itu siapa aja boleh pinjam iya, ya. boleh pinjam, tapi kalau yang untuk dibawa pulang Iya. itu yang jadi anggota. Oh, yang jadi anggota. Tapi kalau belum jadi anggota cukup membaca di situ. Berapa banyak yang boleh dipinjam, Bu? Oh, banyak sekali. Ada sekitar, kalau yang di ruang dewasa itu ada sekitar 20.000 lebih yang bisa dimanfaatkan untuk pinjam perpustakaan. Jadi, iya. Di belakang kamera udah disuruh main game nih ya guys. Sekarang langsung aja segmen gamesnya, silahkan. Ini pernah nggak pernah? Oh iya, ini Bu. Jadi gamenya ini pernah nggak? Iya. Jadi gamenya itu pernah nggak? Pernah ya Bu. Boleh siapa aja Bu kameranya. Pernah nggak pernah? Yeay, pertanyaan langsung aja ya, pertanyaan yang pertama. Pernah nggak sih malas buat baca buku? Kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang. Saya sih Iya. males terus. Kadang-kadang. Saya juga heran. Kenapa pernah? Karena kadang ada satu saat kita dulu kenapa tidak sering baca buku, karena di sekolah kita sudah disuruh baca buku itu iya. Ternyata di rumah kalau suruh untuk mengulangi pelajaran, kecuali kita mengulangi pelajaran kalau mau ulangan kan. Iya betul sekali, kadang pun juga enggak. Iya. Jadi tapi mulai dari remaja saya sudah diperkenalkan yang dari SD itu. Orang tua saya sudah memperkenalkan yang namanya majalah Bobo. Oh iya, saya tahu. Dari majalah Bobo itu ternyata kita punya mungkin bakat-bakat yang bisa yang ada di diri kita itu untuk berkembang. Saya dulu mencoba dari majalah Bobo itu, kalau kirim artikel mesti ada uang lelah untuk menuliskan. Iya. Senang sekali kalau artikel kita, cerita kita masuk di majalah Bobo. Terus seperti itu, iya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dari SD terus ke SMP terus ke SMA, itu pasarnya sudah lain, bukan majalah Bobo lagi. Sudah mulai novel-novel. Iya, seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk pernah nggak pernah, memang kadang-kadang kita juga memang malas untuk baca, seperti itu. Kalau aku sih pernah, karena kalau lihat tulisan yang banyak itu kadang suka aduh pusing, males gitu Bu. Jadi kayak lebih suka yang ada gambarnya dikit gitu, kayak bagus gitu aku baca. Tapi kalau kayak koran gitu kan, bacanya kan tulisannya kan banyak banget kan Bu. Terus apalagi novel itu saya sih kurang suka. Tapi saya suka, sebenarnya saya suka istilahnya yang berbau tidak ilmiah, macam sastra seperti itu saya suka. Tapi kalau untuk berbau ilmiah, penelitian nanti dulu harus. Iya. Seperti itu. Tapi zaman dulu kan Ibu pakai buku ya kalau pelajaran. Kalau saya sekarang enggak Bu, saya HP terus. Itu juga di perpustakaan daerah Kota Surakarta. Iya. Itu kan juga ada, bukan textbook aja loh. Kita juga punya e-book. Oh ya. Iya, kita punya e-book melalui iSolo yang di-download pakai Play Store, itu ada. Terus iPusnas. iPusnas. Coba adik-adik itu masuk di situ. Itu akan, kalau di iPusnas itu ada ribuan buku yang bisa adik-adik baca. Tuh, rekomen. Itunya situ. Terus kalau untuk iSolo kita masih baru punya sekitar 2000-an lah. Enggak ini belum banyak. Tapi kalau memang mintanya koleksinya banyak, yang e-book banyak, ya di situ iPusnas.
itu nggak cuma novel aja ya Bu? Tidak, ada buku masakan, ada buku mungkin ada yang suka seni, ada yang suka masak, buku masak, ada yang ini mungkin ada yang masuk sejarah-sejarah, pengen mengetahui seluk-beluk sejarah yang ada di dunia ini, monggo. Banyak sekali macamnya dan jenisnya. Ya. Iya. Kalau mau misalnya kalau untuk e-booknya Mata Lelah ya kita ganti dengan buku textbooknya. Tersedia di Dispersif Kota Surakarta. Beraneka macam. Banyak sekali. Iya. Mau buku-buku keterampilan, mau buku-buku itu monggo. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya yuk, silahkan. Pernah nggak sih waktu dipinjemin buku tapi nggak dikembalikan? Oke. Pernah. Oke Bu, boleh diceritain Bu? Iya. Ini pengalaman kita sudah lama ya berkecimpung di bidang perpustakaan. Yang mana buku-bukunya itu kan dipinjemkan ke masyarakat. Iya. Padahal yang namanya sebelum pinjem mereka kan harus jadi anggota dulu. Iya. Jadi kalau nggak dikembalikan itu tidak, tapi pengembaliannya terlambat. Oh, kalau terlambat itu? Kalau terlambat, kalau kita terlambat 1 bulan, mereka tidak bisa pinjam selama 1 bulan. Oh, gitu. Kalau terlambat 2 bulan, tidak bisa pinjam selama 2 bulan. Tapi kalau untuk terlambat kurang dari 1 minggu, kita bisa maafkan. Ya seperti itu. Kalau aku sih pernah dulu. Itu buku perpustakaan ya yang belum dikembalikan ya. Maksudnya saya dulu pernah punya banyak buku, kebanyakan sih komik ya. Komik, habis itu novel, nah itu dipinjam sama temanku. Tapi waktu SMP itu nggak dikembaliin sama aku gitu loh Bu. Jadi kadang aku juga suka lupa kalau aku punya buku itu dan nggak dikembaliin tuh saya lupa gitu. Kalau jadi banyak ya. SMP itu bacaan saya masih 5 sekawan. Masih 5 sekawan. Bacaan saya masih 5 sekawan kalau untuk SMP. Dan itu pun karena dulu mungkin juga belum mengenal perpustakaan. Untuk zaman saya sekarang tidak seperti zaman kini. Di sini perpustakaan ribuan buku sudah disediakan untuk kita baca. Tapi kalau pas kecil saya dulu itu pengen baca buku, tapi kita tidak tahu harus kemana. Ya cuma pembelian yang dibelikan orang tua aja yang kita baca. Terus lagi saya dulu suka yang namanya disuruh ibu untuk beli cabai misalnya. Ternyata bungkusnya koran. Cabenya saya tuang, korannya saya baca, sampai seperti itu dulu. Wow. Jadi dulu tuh jarang ya buku. Iya. Buku-buku kemungkinan belum tersentuh ya, mungkin juga sudah tersentuh oleh pemerintah, cuma kita mungkin di daerah waktu itu kebetulan saya di Madiun, yang namanya perpustakaannya itu di mana kita juga nggak tahu. Kita tuh taunya cuma dari SD sampai SMA itu taunya juga perpustakaan yang ada di sekolah, yang namanya buku-bukunya buku-buku pelajaran. Oh iya. Iya, tidak ada buku-buku yang istilahnya untuk buku-buku cerita, tidak. Kalau buku pelajaran sih saya males bacanya. Iya. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih ketiduran di perpus? Sama terus ya jawabannya. Boleh Bu ceritain? Iya. Gak pernah dong, karena nanti kalau saya ketiduran terus yang ini siapa yang layanin? Ya kadang kalau lelah kan langsung ketiduran. Kita punya jam istirahat. Jadi jadi jam istirahat kita jam 12 sampai 12.30. Jadi itu waktu yang kita manfaatkan untuk istirahat. Kalau untuk ketiduran di perpus biasanya anak-anak. Oh iya Bu. Anak-anak. Saya beberapa kali menemui
ya mungkin dia lelah, sudah di sekolah lelah, ternyata dia orang tuanya mengharuskan kalau dia suruh ke perpus karena orang tuanya kan bekerja sampai sore. Jadi anak-anak itu dijemput di perpus sore hari. Jadi waktu pulang sekolah langsung ke perpus. Kita enjoy aja. Kita terima kasih banyak orang tua yang menyarankan seperti itu karena dia bisa baca ribuan buku itu, dia bisa explore. Mungkin nggak tahu kita suatu saat anak itu mau jadi apa, kita nggak tahu, tapi dengan bahan-bahan bacaan itu dia punya referensi di otaknya banyak. Punya inspirasi. Iya. Kalau saya tidak pernah karena nggak pernah ke perpus. Iya. Terus tapi saya seringnya ketidurannya tuh di kelas. Sering banget. Capek, iya. Mending tidur di kelas daripada mengganggu teman. Ya. Banyak yang tidur di kelas. Iya. Oke, itu tadi pertanyaan udah ya, itu aja ya. Kita lanjut ke segmen berikutnya, boleh Bu? Iya. Udah Pak, udah. Oke. Iya. Kalau menurut Ibu itu gimana sih cara mengelola perpustakaan yang baik? Mengelola perpustakaan yang baik itu sebenarnya gampang. Mengelola perpustakaan baik itu kalau masyarakat sudah berminat berkunjung ke perpustakaan. Dari hari ke hari perpustakaan berguna bagi orang lain itu itu jadi salah satu motivasi kita untuk menjadikan perpustakaan itu, untuk menjadikan atau mengelola perpustakaan itu dengan baik. Jadi tidak ada kata wah sudah dari dulu perpustakaan begini aja, itu tidak. Ada inovasi-inovasi yang kita bikin bersama tim di perpustakaan, yang mana perpustakaan ramah anak lah, itu bekerja sama dengan OPD lain, dengan Kominfo, dengan Kementerian Perlindungan Anak, itu seperti itu. Oke. Ibu kan tadi udah bilang sudah bekerja lama sekitar 32 tahun. 32 tahun, kurang sedikit. Lebih sedikit malah. Lebih sedikit. Itu boleh diceritakan nggak sih sesuatu yang inovatif yang telah Ibu lakukan dalam pekerjaan Ibu? Iya. Karena kita ininya di perpustakaan, bekerjanya di perpustakaan. Kita tuh sebenarnya di perpustakaan itu nggak ada susahnya, happy terus. Iya, happy terus. Kenapa happy terus? Karena kita kegiatan-kegiatan di perpustakaan itu harus menarik atau harus masyarakat berminat mengunjungi perpustakaan. Kita adakan lomba-lomba, kegiatan-kegiatan kita adakan baik di perpustakaan sendiri maupun di masyarakat. Jadi kita bisa berkegiatan misalnya di Kelurahan Punggawan, kita bisa berkegiatan di Kelurahan Sumber, seperti itu. Kita punya 18 perpustakaan kampung dan punya sekitar 13 taman cerdas di Kota Surakarta ini. Jadi selama mereka-mereka yang tidak bisa berkunjung ke Hasanuddin, mereka bisa berkunjung ke perpustakaan yang ada di 25 lokasi atau wilayah di Kota Surakarta ini. Selain kita juga punya 7 armada perpustakaan keliling dan 3 bemo pustaka. Wow, gila, ya, seperti itu. Berarti enjoy aja ya Bu? Iya, nggak pernah ada susahnya. Tapi karena kita katanya setulus hati melayani. Iya, melayani. Iya, artinya seperti itu. Tapi kadang ada nggak sih Bu kayak pengunjung gitu yang nakal kayak ngambil buku? Kalau itu kan juga pembelajaran. Jadi kita juga ininya tidak ekstrim ya kalau ini ya. Kita ya namanya ngambil buku, kadang mungkin dia di situ capek
mau dibaca di rumah apa gimana. Tapi untuk karena di perpustakaan juga sudah ada safety pengamanan, jadi kalau buku yang keluar belum melalui meja sirkulasi itu akan berbunyi. Oh iya. Pipip gitu ya. Nyaring bukan ya? Pipip tok. Langsung skutil. Oke. Lanjut, kita ada segmen gambar nih Bu. Gambar apa ya? Saya nggak bisa gambar ini. Gambar tentang masa kecil Ibu atau impian apa aja. Impian, saya tidak punya impian. Iya sama. Iya. Terus apa ini, gambar apa ini? Saya bisanya cuma bisa gambar balonku loh. Merah, kuning, hijau. Iya. Terus ini siapa ini nanti? Gambar apa? Gambar Ibu. Nah. Gambar apa impian? Apa ini? Bulat-bulat. Ini apa? Ini nanti bisa buat kenang-kenangan buat BBC. Ih lucu. Terus apa ya? Biasanya kan ada gunung apa ya? Gunung. Ada gunung, ada matahari, kayak seperti itu. Ada laut. Ini mau gambar apa ini, saya bingung. Terserah Ibu. Apa aja? Apa ya? Oh, ini ada matahari aja nih. Ya. Kalau enggak gitu ada bunga aja. Apa ya? Aduh, ini perlu waktu 1 jam ini kalau saya gambar ini. Nggak apa-apa, tambah lama tahu. Nah iya, ini apa ini mau gambar apa ini? Gunung. Ya, itu masih gunungnya 2. Boleh. Gambar apa ya? Kayak waktu Ibu masa kecil. Masa kecil saya gambarnya paling jelek. Saya kalau gambar paling jelek. Iya Bu, saya juga nggak bisa gambar sih. Gambarnya itu bebek. Iya, angsa. Bebeknya masih nggak punya kaki ini karena kakinya. Gambar masa kecil Bu. Masa kecil apa ya? Masa kecil saya kayak Ibu suka main apa di dulu? kali. Main. Suka mainnya di kali. Yang berarti ya. Laut, kali ya, apalagi. Tapi zaman dulu itu kali itu jernih ya Bu, gak kayak sekarang. Enggak juga. Waktu saya main di kali itu, kalinya kalau habis hujan kan coklat, tetap. Apa ini? Ini matahari ininya apa gambar ini ya? Kalau gambar saya nggak bisa. Nggak apa-apa Bu. Berapa? Ini harusnya gambarnya gambar apa lagi? Ada awan. Ada awannya biru. Karena saya nggak siap gambarnya gambar apa. Ya. Iya. Jadi saya gambar ini aja ya. Oke. Dah. Udah. Hijaunya belum ada ya. Coba kasih hijau. Hijau boleh. Hijaunya apa? Hijaunya gambar apa ini? Rumput. Biasanya samping kali kan ada rumput. Nih rumput nih. Ini juga, ini gunungnya ini. Wow, lucu ya.
paling jelek, gambar paling jelek sedunia ini. Enggak, saya juga nggak bisa gambar, Saya Bu. paling nggak bisa. Kalau gambar saya paling nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Kan memang ada bakat gambar itu bakat. Nggak Ya bisa kita ini. sebenarnya papa saya bakat gambar, tapi Oh, saya nggak bisa gambar, nggak tahu kenapa. berarti tidak bisa memanfaatkan papa untuk mengajari gambar. Diajari tapi saya yang Nah, ya. itu apa tuh, Bu? Padinya menguning aja ya. Padi. Kering padinya. Udah mau panen. Segera diangkat. Ini banyak suka ini harus penuh ini harusnya. Ya apa, Bu? Lama aja nggak apa-apa, lama. Dilama-lamain. Udah. Ini nanti ya diteruskan ya. Ya. Ibu dengerin terus kan? Ini ya diteruskan ya. Masih lama kok Bu waktunya. Masih lama. Emang masih lama? Emang nggak pulang? Iya nggak apa-apa. Di rumah ngapain? Loh, bantu mama dong. Iya sih. Oh, padinya warna-warni. Orange, ada padi orange. Nah, Padi zaman now. saya sering ikut juri gambar, tapi Juri. saya sendiri juga bisa gambar. Tapi kalau ngegambar itu umur berapa ya, Bu? Hah? Kalau bakat Juri. itu sudah dilihat dari kecil, Dari kecil. dari PAUD itu bakat itu sudah ada, bakat gambar itu sudah ada. Jadi nggak terus, kecuali dia diikutkan ke sanggar. Sanggar itu kalau yang namanya anak-anak kan biasanya ikut dari kecil sudah diarahkan gitu kan. Iya. Ini sekali. Saya dulu juga ikut sanggar. Ya. Habis itu keluar karena Tapi kalau nggak bakat juga nggak. tapi kalau lama-lama diajari pasti juga bisa, Bu. Tapi biasanya kalau nggak bakat Tapi juga sudah nggak. iya. Nggak bakat nggak ini juga nggak akan keluar. Tapi kalau sudah bakat itu, kalau sudah dia punya inspirasi, mesti dia ini. Jadi kalau kalian punya bakat jangan disia-siain ya, teman-teman. Iya. Dan sekarang untuk fasilitas anak milenial itu kan luar biasa. Iya. Semua mulai kita misalnya kita nggak bisa gambar, nggak bisa skate, tapi ada mulai dari kecil sudah diajarin gambar-gambar ini, mewarnai kan itu. Iya. Ini gambar apa ini ya? Apa bagus, Bu. Oke. Tuh anaknya. Anaknya. Ini coba di sini ada pesawat. Pesawat, wow. Pesawat apa ini? Emang you nggak takut? Ya nggak takut Kepala. ini ya. Kepalanya. Oke. Pinipin. Oke, Cukup. udah. Boleh, Bu, ditanda tangan di sini. Ini sebenarnya harus saya kerjakan di rumah ini. Gak apa-apa, Bu. Yuk. Mesti kasih nama, Bu. Dispersif. Keren. Random banget ya gambarnya. Banyak. Ini dia, guys, gambarnya. Ini gambar masa kecil Ibu.
luar biasa. dekat, ya dekat Random dengan ya? apa? Iya dekat dengan Ya sawah, dekat dengan sawah, pegunungan, gunung, gitu. pesawat ke. Pesawat, saya juga nggak Dulu tahu saya ini memang tinggalnya di dekat hanggar pesawat. Wow. Iya di Iswahyudi sana. Iswahyudi mana yuk? Mau Nggak Spati. tahu. Ya. Saya Mau Spati. nggak pernah kemana-mana. Iya. Saya nggak tahu ini ada kepala. Kepala ini siapa? Kurang tahu itu kepalanya siapa itu atau Jin Tiba-tiba. dan Jun. Terlintas di kepala ibu. Ini ada balon. Ada balon BBC, I love BBC. Yeay. Harus ini ya apa berkelanjutan ya. Ya, amin, semoga aja. Ini ada Oke. bebek. Warna padinya sangat berwarna sekali ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini nanti dipajang. Aduh ya jangan dipajang, kalau dipajang itu donat saja. Saya gambar bulat-bulat donat. Keren, nggak Iya. apa-apa. Karena dari dulu Iya. image-nya kalau gambar pemandangan itu mesti ada gunungnya, ada padi. padinya, ada pohonnya, kan seperti itu. Iya. Ada mataharinya. Dari dulu kita diajari di mindset kan seperti itu. Iya, saya juga waktu kecil kalau disuruh gambar paling gambar ini, Bu. Kan? Ya itu sudah. Karena cuma yang dipikirin cuma ini aja. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk kan zaman sekarang itu banyak anak-anak muda Iya. yang jarang banget ya baca buku, dan katanya itu membaca buku di Indonesia itu tingkatannya rendah, dan mungkin kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh baca bukunya itu cuma di HP gitu. Nah, itu menurut Ibu itu gimana, Ibu? Boleh baca buku di mana aja, di HP boleh, di perpustakaan boleh, baik itu perpustakaan rumah atau perpustakaan pribadi khususnya ya. Terus perpustakaan sekolah itu boleh, semua boleh. Baca buku pun sekarang kan sudah ada e-book. E-book Kalau ya. e-book ya itu kan juga gini. Kalau kita cuma baca dari Mbah Google, itu kemungkinan berita hoax yang akan kita Iya, terima. banyak banget. Iya. Untuk menghindari itu, makanya pemerintah juga menyediakan e-book. Jadi itu kita bisa baca secara utuh buku-buku seperti ini. Jadi ini ada dua, ada buku, ada e-booknya, juga ada Buku langsung, textbooknya, iya. seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak muda sekarang, saya alhamdulillah ya sudah banyak yang namanya buku-buku yang mereka mau. Tidak seperti waktu zaman ibu dulu. Kalau zaman ibu dulu kan belum ada ya e-book. Iya, itu ada kan sekarang. tahun berapa? Iya. Tahun-tahun Tahun-tahun ini tahun-tahun baru lah. Iya, Kalau tahun tahun baru. seperti ibu kan dulu ini aja pengen beli buku cerita misalnya, itu aja mikir nanti iya. uang jajannya dikumpulin dulu. Iya. Nanti 1 bulan bisa beli buku 1. Terus terang kurang tahu juga kalau untuk misalnya saya suka baca buku, memang suka dari dulu, memang saya suka baca buku. Cuma kalau perpustakaan di rumah juga ada. Oh, Jadi iya, kalau- wow. ya jadi bukan karena saya bukan saya pustakawan, tapi karena suka. dari dulu memang dari Iya. dulu memang suka belanja buku itu suka. Jadi dulu belum ada, tapi kalau sekarang ini kita sudah punya e-book. Jadi misalnya saya mau masak apa itu, saya tinggal klik di e-book itu, resep-resep sudah muncul semua. Tapi menurut Ibu itu lebih suka baca buku yang langsung atau yang di Saya senang yang langsung. langsung? Masih Ya? senang yang langsung. Meskipun saya juga penggemar e-book. Oh, iya. Nggih. Tapi kalau gini, kalau untuk e-book kita ini harus ini ya, misalnya buku baca habis. Tapi kalau untuk textbook kita bisa sisipin, besok dilanjutkan lagi. Gitu. Gitu.
Mau tanya nih Bu, apa ada harapan atau pesan untuk anak SMK 7 atau anak-anak muda zaman sekarang? Iya. Khususnya harapan saya di BBC ini kita bisa anak-anak SMK 7 lebih lagi menggali potensi diri yang nantinya setelah kita siap untuk di lapangan pekerjaan, kita siap. Jadi siap. Iya, jadi harusnya kita punya yang namanya bakat atau mengeksplor diri kita sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi. Kalau untuk Bapak dan Ibu guru mendorong, tapi mau tidak maunya kan tergantung anak-anak. Kesadaran diri ya Bu. Apalagi generasi milenial ini semua sudah tersedia. Baik itu sudah tidak seperti generasi saya. Misalnya seperti itu. Jadi gitu ya guys. Untuk anak zaman sekarang itu seperti yang dikatakan Bu Kurnia tadi, pintar semua. Pintar semua. Kita harus banyak mengekspor, karena kalau bukan kita siapa lagi ya guys. Oke. Jadi orang berguna itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita harus memiliki kesadaran diri ya guys. Oke, terima kasih Bu Kurnia untuk waktunya sudah datang ke podcast kali ini. Sangat luar biasa sekali pembelajaran dan motivasi yang kita terima pada hari ini. Pesan saya satu lagi untuk anak SMK Negeri 7, sering datanglah ke perpustakaan. Sering ya. Iya, kita punya yang namanya ruang audio 6 dimensi. Bisa ber36. Jadi kita happy di sana. Setelah kita mungkin di atas di ruang baca kita suntuk, kita turun ke bawah, baru kita ini disuguhi dengan audio film 6 dimensi. Ya, kalau di perpustakaan zaman sekarang itu nggak sepaneng banget buku-buku terus gitu, tapi zaman sekarang udah banyak banget ya. Terus manfaatkan ruang-ruang yang ada di perpustakaan. Jadi untuk berkegiatan seperti itu. Jadi bisa kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta, misalnya ada kegiatan SMK Negeri 7 khususnya di broadcast misalnya. Ini ke sana, berkunjung ke sana, melihat apa-apa, mungkin ada membuat video profil tentang perpustakaan yang ada di Kota Surakarta, seperti itu. Itu tadi ya teman-teman, banyak sekali motivasi yang dapat kita pelajari pada podcast kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Dan sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast BBC selanjutnya. Bye-bye.